Halo teman-teman semua, Akarto Flame, selamat siang. Konnichiwa, annyeonghaseyo. Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik aja. Di hari ini, hari Senin, tanggal 2 Juni 2025, kita masih berada dalam suasana peringatan hari lahir Pancasila yang ke-80 tahun 2025. Nah teman-teman semua, bener aja tadi upacara benderanya, upacara peringatan hari lahir Pancasilanya tidak digelar kemarin, tapi digelar hari ini, pagi tadi lebih tepatnya di Gedung Pancasila. Ya, Gedung Pancasila yang merupakan properti milik Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Zaman Belanda dulu namanya Volksraad, ya. Volksraad itu artinya Dewan Rakyat. Nah, atau Majelis Rakyat, ya. Nah, teman-teman, itu tadi, ya, bener aja ternyata upacara Hari Pancasilanya baru digelar hari ini ternyata, tidak kemarin karena kemarin kan hari libur teman-teman. Sebagaimana yang pagi tadi saya udah bilang, ya, kemarin tuh hari libur, jadinya tidak ada upacara, ya jadinya sekalian dilempengin aja di hari Senin gitu, hari ini maksudnya. Nah teman-teman semuanya, sebenarnya jujur ya teman-teman ya, saya tuh rada kesel gitu loh dengan orang-orang yang ketika mengidolakan seseorang itu berlebihannya tuh nggak karu-karuan. Kayak orang sekarang mengidolakan Deddy Mulyadi gitu kan, Gubernur Jawa Barat 2025-2030. Akibatnya jadi semua tim KDM gitu kan. Terus ini tim Deddy Mulyadi, padahal kan mulus banget tuh itu Great Corolla-nya yang keluaran awal yang masih CBU Jepang, ya. Yang fiturnya masih lengkap sebelum dilepas spion lipat elektriknya, di facelift. Nanti aja deh kita bahas itu lebih mendetail, ya. Nah jadi teman-teman semua, ya itulah, kadang-kadang saya jengkelnya itu kayak gitu loh teman-teman. Padahal kan tiap daerah itu punya gubernurnya sendiri gitu loh. Kang Deddy Mulyadi Gubernur Jawa Barat, ya kan. Tapi semua orang di daerah tuh ikut membandingkan dengan Gubernur Deddy Mulyadi tanpa mereka memberikan sedikit pun apresiasi kepada gubernur provinsi mereka. Kayak saya sampai tulis di Facebook saya, Jakarta punya gubernur Pak Pramono Anung, Banten punya gubernur Pak Andra Soni, Jawa Barat punya Jawa Tengah punya gubernur Pak Ahmad Lutfi. Kemudian mana lagi? Jawa Timur punya gubernur Nyai Hajah Khofifah. Nggak ada, dan masih semua provinsi itu punya gubernurnya masing-masing. Dan yang saya lihat, kok ini tiba-tiba kenapa orang jadi KDM gitu. Padahal gubernur mereka tuh juga perlulah untuk nggak cuma dikritisi aja, tapi ada kebijakan yang bagus tuh diapresiasi juga dong. Sebagai contoh, saya warga Jakarta, KTP saya KTP Jakarta. Gubernur saya Pramono Anung, saya apresiasi kerja beliau selama 100 hari menjabat ini dengan sejumlah hasil yang boleh kita bilang memuaskan gitu loh. Yang lebih keselnya lagi apa gitu, ada komen di medsos, ya, Jatim siapa yang survei? Anu Rujak katanya. Lah saya bilang,
ya adalah warga Jawa Timur yang puas, yang masih waras gitu loh, masih sehat gitu loh, dalam mengapresiasi kinerja gubernurnya Khofifah gitu loh. Itu malah bagus, bukan malah semua serba Kang Deddy gitu kan. Cuma gara-gara Kang Deddy Mulyadi itu punya YouTube, apa-apa viral. Mas Pram Pramono Anung punya IG, punya TikTok. Pak Ahmad Lutfi lebih mengandalkan YouTube-nya Humas Provinsi Jawa Tengah. Dan pasti punya channel lain lah. Begitupun juga dengan Pak Andra Soni. Dan beberapa gubernur-gubernur lain juga punya caranya sendiri. Ya tapi gak harus terkenal, viral gitu kan. Cuma demi dapat hampir 100% kepuasan masyarakat di survei gitu loh. Menurut saya gak perlulah seperti Deddy Mulyadi kayak gitu ya. Biar seakan-akan wah ini merakyat, membumi, ngewongke gitu kan, dan seterusnya. Ya tapi kebijakannya menimbulkan divisif yang tajam banget. Divisif tuh tau nggak? Ya pemecah belahan yang tajam banget, pro kontranya tajam banget. Contoh misalkan kayak kemarin ada pengiriman anak-anak ke barak militer, itu kan divisifnya tajam banget, pro kontranya kan tajam banget. Ini lagi ini nih, ntar dulu saya galvok sama mobil ini nih. Ya saya incer nih mobil VW Caravan Caravel Multivan T5 tuh, belakang. Ada di belakang. Gede banget tuh mobilnya. Nah lanjut lagi ya teman-teman. Sekarang lagi ada polemik, ada jam malam bagi pelajar. Dan pelajar di Jawa Barat masuk sekolah mulai jam 6. Jam 6 pagi. Ini kan jam 6 pagi waktu Indonesia Barat. Ini kan divisif banget. Pro kontranya kan pasti tajam banget gitu loh. Pro kontranya pasti tajam di masyarakat gitu loh. Kalau nggak ada yang mengawasi, nggak ada yang mengkritik, nggak ada yang menyeimbangi gitu loh. Segala yang kritik dibungkem dengan cara apa? Misalkan dibilang buzzer, kadrun, di label segala macam itu. Ya dibungkem lah biar gak kritik gitu. Bos, yang namanya pejabat, yang namanya kepala eksekutif, itu jabatan, bukan persona. Itu jabatan. Yang dikritisi itu adalah badan publiknya, jabatannya, office-nya, dan kebijakannya, bukan orangnya. Orang kita ini tuh kayak susah banget gitu loh. Susah banget membedakan mana yang badan personal dan mana yang badan publik. Jadi seakan-akan blur. Blur gitu loh. Jadi seakan-akan kita yang mengkritik dibilangnya menghina apa segala macam gitu kan. Karena gini teman-teman, kita tidak bisa menyangkal bahwa ini efek dari budaya politik Indonesia yang sangat feodal teman-teman. Budaya politik Indonesia yang sangat feodal inilah yang menurut saya sangat berbahaya. Kenapa saya katakan berbahaya, saudara? Karena feodalisme, budaya politik feodal itu melahirkan pengkultusan yang berlebihan. Ketika seorang itu dianggap mungkin kedudukannya mendekati superhero, itu salah teman-teman. Namanya pemimpin, namanya pejabat publik, namanya pejabat politik, apalagi kepala eksekutif, itu harus diawasi kinerjanya, harus diberi nilai dengan jujur, bagus atau tidak, apakah kebijakan ini layak untuk dieksekusi atau tidak. Jadi kita ini sebagai watchdog,
bukan sebagai tim hore gitu loh. Kita nih sebagai pengawas, bukan yang tidak hanya sekedar memberikan kritik, tapi kita juga memberikan solusi gitu loh. Makanya sangat bahaya kalau seorang kepala eksekutif, seorang pejabat publik, seorang pejabat politik dia anti kritik, bermodalkan dukungan yang bulat gitu ya dari para pendukungnya. Ini repot teman-teman. Ini repot. Akibatnya fungsi pengawasan jadi lemah, demokrasi kita jadi ancur-ancuran. Ini yang sangat saya tidak harapkan gitu lah. Saya sangat tidak mengharapkan adanya peristiwa seperti begini, teman-teman. Ayolah kita berbudaya politik yang sehat. Kalau kita sudah komit akan demokrasi, ya kita jaga, kita rawat demokrasi itu sampai akhir hayat. Jangan cuma gara-gara mengatakan Pak itu nggak perlu Pak demokrasi kayak gitu nggak cocok buat Indonesia gitu. Ya salah saya bilang. Makanya ini saya mengimbau ya teman-teman ya, coba fokus aja sama daerahnya masing-masing, sama gubernur provinsinya masing-masing. Ada yang bagus dari kinerja dan kebijakannya selama 100 hari terakhir ini, ya apresiasilah gitu loh. Apresiasilah. Tapi kalau ada yang nggak bagus, ada yang tidak bagus, ya kritisi, koreksi, dan kasih solusi bagaimana programnya bisa bagus ke depannya. Oke, terima kasih teman-teman. Jangan lupa subscribe channel YouTube saya dan kita bertemu lagi di waktu yang akan datang.